Hai hai, apa kabar? Perkenalkan, nama gue Iki. Gue tinggal di Tangerang Selatan, tepatnya itu di Bintaro sektor 9. Pasti kalian udah gak asing sama yang namanya Bintaro. Untuk Bintaro tersebut itu berada di pinggiran Jakarta Selatan. Dan masih masuk di daerah Tangerang Selatan sih. Jadi ini adalah vlog pertama gua. Mungkin nanti gua bakal cerita-cerita mengenai kehidupan gua. Enggak bercanda. Gua juga di sini sebagai penunggang Suzuki GSX-R 150 tahun 2019. Warnanya apa sih ini? Biru ya. Oke. Pertama kali gue beli Suzuki GSX-R ini pada tahun 2018 akhir. Berarti sekarang udah hampir 3 tahunan ya. Banyak saran sih dari temen-temen gue buat dijual, tapi sayang sih. Yang gue rasain saat naikin motor ini sih, pertama kali saat gue baru beli itu, jujur memang pegel, iya. Karena kan untuk stang sendiri udah under yoke, ditambah lagi posisi joknya itu dia agak ke atas, jadi kita itu kalau lagi naik tuh agak nunduk banget pokoknya. Selama 3 tahun ini gue pakai Suzuki GSX, pasti kalau nggak modif gitu nggak afdol ya. Next mungkin gue bakal review motor gue ini, ngasih tahu ke kalian semua apa aja yang udah gua ganti, gua copot, gua pasang. Untuk sekarang mungkin gua bakal sebutin dulu ya untuk tampilan detailnya. Next di video selanjutnya bakal nyusul. Ini motor udah gua modif ya, mungkin modifnya itu modif murahan. Yang pertama gue ceritain dari depan dulu, depan ke belakang. Di bagian depan nih yang jenong-jenong ini udah jelas ya, ini wheelset jenong warnanya doff hitam. Velgnya gue udah ganti Virosi triple disc tapak lebar. Ban depannya gue pakai ukuran 110/70. Jujur memang mentok pakai ukuran segitu kalau pakai spakbor yang masih standar ya. Lalu di sini gue udah ganti USD, mereknya Nui, sama stangnya juga udah sepaket itu Nui. Dulu gue beli masih di harga 3.100.000. Untuk master rem ini kiri kanan Bremboan yang harganya 200 ribuan. Ini sebelahnya nih ke tanduk ProGuard, harganya di angka 65 ribuan kalau nggak salah ya. Banyak yang nanya sih mesinnya gimana. Kalau untuk mesin itu masih standar pabrik. Gua baru cuma ganti ini aja, ganti busi bris X-Lin sama Ecujuken 5 basic turbo, lalu dikasih tambahan quick shifternya. Nanti gue bakal review juga cara kerja quick shifter ya, sama modul quick shifternya itu kayak gimana. Next mungkin gue juga bakal jelasin cara pasangnya. Quick shifter ini bisa terpasang kalau kalian itu udah ganti ECU sih, sebenarnya lebih optimal. Karena gue juga pernah nyoba waktu dulu sebelum ganti ECU, gue pakai quick shifter itu muncul lampu cek yang di speedo ini muncul dia. Lalu motornya itu kayak apa namanya ya, ndut apa sih pokoknya itulah namanya, kayak pengapiannya itu kayak tersendat gitu loh. Setelah gue cari tahu, gua lihat video sana sini, gue baca artikel. Jadi memang
harus pakai ecu racing ya. Setelah diganti ternyata benar, nggak ada masalah. Bagian belakang gue pakai arem R15 V2. Gue ngangkut itu di angka 1,7 bekas oriannya R15. Terus gue PNP-in itu habis 150 ribuan. Sebenarnya untuk PNP R15 itu aremnya ya gampang, cukup gampang. Cuma mengubah ini aja, bos-bosannya aja sih. Bos-bosan ke rangka motor ini sama bos-bosan ke peleknya itu harus ditambah, dan ada juga yang harus diganti. Gua ada sedikit cerita. Gua pernah pakai ban expired ya, ban udah lama. Apa sih efeknya itu ban udah lama itu? Yang gua rasain dulu pernah pakai itu, bannya yang pasti udah keras ya, karetnya itu udah keras. Dan di bibir-bibir yang menempel ini biasanya kan dinempel tuh di bagian velgnya itu. Nah, di situnya udah nggak berfungsi dengan baik. Jadi setiap pagi itu ban selalu kempes. Ini gua knalpot pakai merek DOS ya, yang long itu apa sih, long panjang ya. Buat gesek sendiri itu sebenarnya sih mesinnya memang bandel ya. Banyak yang bilang juga bandelnya itu bukan bandel penyakitan suka mati-mati ya. Dalam kutip bandelnya itu yang ya kenceng segala macem. Gua pernah itu lewat banjiran, itu tingginya kalau nggak salah sedengkul di daerah Radio Dalam Jakarta Barat. Karena jalan satu-satunya, gua hajar aja itu banjir. Dan benar, motor nggak mati sama sekali, masih jalan. Dan pada saat itu gua pakai knalpot yang short SC Project. Dan anehnya itu air kok nggak masuk, padahal tingginya sedengkul. Gua bawa itu di RPM tinggi ya. Kalau di RPM rendah udah pasti mati motornya. Garing. Garing. Ini gue gabut aja, ini lagi libur sendiri. Iseng-iseng ngevlog. Oh iya, satu lagi nih guys. Banyak yang nanya ke gue, bang efek ecu itu apa sih? Buat gua sendiri itu yang gua rasain, yang satu itu bensin bener-bener boros banget. Maupun di setting kering atau basah, tetap aja boros. Nggak tahu kenapa. Gue beli ecu baru, nggak tahu emang dari ecunya atau dari mananya, tapi emang bener boros. Gua full tank pagi nih, misalkan pagi ini isi 50.000. Iya sih 50.000, nggak full tank. Pokoknya isi 50.000. Gua jalan-jalan ya, deket-deket lah ya, stop start gitu, suka mampir. Dan besok siangnya lagi itu udah ngedip lagi aja. Nggak tahu itu ada yang error atau apa. Kalau ada yang error kan pasti pas ngedip bensin masih penuh di tangki kan, tapi ini mah udah kering. Ini tombol, ini pasti ada yang penasaran, ini tombol apa? Itu yang merah, yang kecil. Itu tombol loss control ya. Jadi gue sendiri beli ecu nggak mau rugi. Jadi quick shifter, loss control itu gue pasang sekalian. Mungkin untuk reviewnya nanti ya, satu-satu gue bakal review loss controlnya. Gue juga bakal review quick shifternya. Gue ada saran nih untuk kalian. Kalau kalian ngincer top speed ya, ngincer akselerasi, mending kalian nggak usah beli ini nih. Iya, nggak usah beli USD, nggak usah beli Virosi yang tapak lebar. Itu memang ngaruh banget itu ke akselerasi, karena bobotnya yang berat.
Jujur aja ini motor emang loyo ya. Paling ketinggalan. Ya kalau untuk kalian yang suka kebut-kebutan, ini nggak recommended banget buat dibeli USD ini. Gua mau nanya nih ke kalian, kalian itu tim apa-apa ke bengkel atau tim apa-apa benerin sendiri? Ayo. Contohnya kalian beli master rem, terus kalian ke bengkel dipasangin, atau kalian pasang sendiri. Kalau gue pribadi, gue lebih suka pasang sendiri karena gue jadi lebih tahu keadaan motor gue gimana. Kan kalau ke bengkel kita nggak tahu. Bintaro itu terkenal apa sih guys? Yang gue tahu itu Bintaro itu diambil dari nama pohon atau buah itu, buah Bintaro. Karena zaman dulu di sini itu banyak tumbuh ya, banyak tumbuh pohon Bintaro. Jadi dinamain Bintaro. Sorry nih ya guys kalau perkataan gue itu masih blebet-blebet kayak benang kusut. Karena ini baru pertama kali nih gue nyobain ngevlog. Ya mudah-mudahan kalian suka. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa deh. What the fuck? Suka nggak suka, kalau bisa sih disukain. Nih kalian tahu nggak ini apa nih? Stiker apa? Iya, gue juga masuk di sebuah komunitas atau klub ya, yang namanya itu udah tersosor lah di seluruh Indonesia. Ada chapternya masing-masing di Indonesia, di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Salah satunya gua bergabung di daerah Tangerang Selatan dekat rumah gua sendiri. Kalau kalian mau gabung, pengguna GSX juga mau gabung, silakan, kita selalu welcome. Kalau hanya sekedar nongki-nongki, ngopi, reading, kita juga welcome. Karena kan lebih ramai itu lebih seru jalannya. Jujur gue jarang banget bawa ini GSX ini yang gue pakai buat jalan di siang hari. Gue lebih sering itu di malam hari. Ya sisi lain karena sibuk sama pekerjaan, jadi waktunya ada di malam doang. Jadi jarang buat make ini motor. Udah 3 tahun, kilometer baru 20.000, itu menurut gue sih masih sedikit. Nah untuk kamera yang gue pakai ini, gue pakai kamera Max 2 M3. Jadi itu kayak intercom gitu, ada kameranya. Iya, intercom plus kamera. Gue ngambil di angka 1,1 di online, harga online segitu. Kalau menurut kalian kameranya ini gimana nih tampilannya nih kalau di siang hari ini? Nah tentang PPKM yang diperpanjang sampai 2 Agustus nanti gimana menurut kalian? Tapi untuk penutupan jalan sekarang udah agak berkurang sih menurut gua, karena yang banyaknya itu di bulan kemarin, awal bulan kemarin itu penyekatan ketat ya. Tapi untuk sekarang udah agak longgar. Yang gue suka dari PPKM itu, dan yang gue suka dari penutupan jalan itu, jalanan jadi sepi. Jadi tau lah kalau jalanan sepi, kalau kita bawa motor tuh enaknya gimana. Tapi yang nggak enak juga itu kemana-mana susah guys. Apalagi gue juga kerja di lapangan ya, suka di lapangan, jadi gue juga ngerasain itu. Ya mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya, biar bisa semuanya normal, perekonomiannya normal. Oke, next paling gue bakal ini juga ada teman yang suka ngevlog juga ya, satu komunitas juga sih. Mungkin nanti gue bakal ngevlog bareng dia, collab ya, collab kayak orang-orang. Biar lebih seru lah, biar ada bahan obrolannya ya. Jujur aja gue kalau ngobrol sendiri kayak gini ya, agak masih bingung
apa yang harus gue omongin gitu. Ya masa gue harus ngomongin sendal gue hilang sebelah pas lagi kopdar. Kan gak nyambung gitu sama konten gue. Komunitasku juga ada kopdar itu di daerah BSD sama di Bintaro. Jadi kalian kalau mau join atau gabung sekedar nongki-nongki silakan. Ayo kita kumpul bareng. Tapi kalau untuk saat ini kita fokus di daerah Bintaro. Kita juga ada base campnya. Karena kalau masih nongki-nongki di pinggir jalan itu untuk saat ini lagi nggak ngedukung ya. Nanti digerebek. Oke, mungkin segini dulu aja. Next mungkin gue bakal upload lagi video tentang Suzuki GSX-R dan juga tentang dunia otomotif roda 2 ya. Nah, ini rumah gue nih guys. Oke, bye bye.